Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pokoknya selamat apa aja deh buat kalian khususnya kelas 8A, 8B, 8C, 8G, 8H. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, welcome back to Bahasa with Miss Esta. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke, sekarang kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Miss Esta menggunakan media pembelajaran seperti ini. Kita membahas soal yang ada di buku paket yang tentunya sudah kalian kerjakan minggu lalu. Ini tugas kalian hari ini adalah mengoreksi tugas kalian benarnya berapa, kemudian kalian menyimak video ini. Silahkan tulis nilai kalian atau skor kalian di kolom komentar. Kalian boleh tanya dan kalian boleh berpendapat kalau Miss Esta ternyata kurang benar atau salah gitu ya. Selain itu untuk bagian B yang esai itu kalian bisa beri skor kalian sendiri kalau kalian ngerasa setiap itu kan ada 5 soal ya. Jadi satu soal beri skor 20. Kali di sini Miss Esta mau melihat keterampilan kalian menilai diri kalian sendiri. Nanti hasilnya silahkan ditulis ke kolom komentar yang poin ABC, yang poin A. Kalau yang B silahkan kirim ke Google Classroom, jumlahnya berapa, nanti Miss Esta cek ya. Jadi satu soal itu nilainya 20. Jadi kalau 5 soal nilainya 100 gitu. Oke, langsung aja. Di sini kita mempersingkat waktu ya, nggak mau lama-lama soalnya untuk di video YouTube ini. Nomor 1, oke. Kita masuk materi tentang drama. Sebenarnya di sini kalian masih berada di teorinya aja ya, belajar teorinya itu seperti apa sih tentang drama, tapi asik kok, beneran. Nah, ini langsung aja kita terjun ke pembahasannya. Di sini dibilang karya sastra ditulis dengan bentuk dialog dan dimaksud dipentaskan. Sebenarnya Miss Esa ini agak bingung nih. Wow. Karena antara pengertian sama ciri-ciri itu beda tipis banget ya. Tapi yang jelas kalau ngomongin pengertian itu sebenarnya bisa diambil dari asal katanya sendiri. Misalnya dari drama itu berasal dari bahasa, misalnya bahasa Yunani, dramai, benar nggak sih? Kemudian yang artinya bertindak, kemudian diartikan secara sempitnya itu kan, kemudian diartikan secara luas. Oh, ternyata secara luasnya itu karya sastra itu ditulis dalam bentuk dialog, diperagakan, dan dengan tujuan dipentaskan. Jadi setelah Miss Esta telusuri, di sini Miss Esta simpulkan ini adalah pengertian. Kalau ciri-ciri itu sebenarnya bisa kita lihat dari bentuknya seperti apa. Hampir mirip, cuma lebih rinci, lebih banyak draftnya. Kalau di ciri-ciri misalnya bentuknya bagaimana, tujuannya bagaimana, kegunaannya seperti apa, kemudian ya itulah. Nah, nomor 2, prolog, dialog, epilog ini merupakan apa? Ya, betul sekali, itu adalah struktur ya, struktur. Ini juga berkaitan kalau kita belajar tentang teks lainnya, itu strukturnya apa sih gitu. Nah, bentuknya itu apa dari awal kemudian sampai akhir tuh seperti apa. Nah, seperti ini, prolog, dialog, epilog, ada pembukaan, kemudian isinya apa, dan akhirnya seperti apa. Nah, di sini Miss Eta juga sudah gambarkan sedikit sekali drama itu secara pengertian, struktur, sama unsur. Ini seperti yang Miss Eta ungkapkan sebelumnya, asal katanya, kemudian diartikan secara luas dan sempit. Strukturnya ini, kemudian unsur itu sama seperti novel, cerpen, ada intrinsiknya, misalnya temanya apa, alurnya apa, kemudian tokohnya bagaimana, itu ya. Kemudian ciri-cirinya tadi itu ya bisa dilihat tujuannya apa gitu. Sebenarnya kalau ciri-ciri itu digabungkan, ya kan, dijadiin satu, itu bisa jadiin satu definisi. Tapi kembali lagi, kalau kita sepakati bahwa rincian itu, kalau dirinci itu kita masukkan ke ciri-ciri. Tapi kalau satu kalimat kita kayak lebih ke definisinya aja kali ya. Oke, selanjutnya nomor 3, 4, 5 kita bahas. Di sini
berikut yang bukan nama lain petunjuk lakuan. Nah, ini kemarin banyak nih yang nge-DM, Miss Esta, apa sih Miss? Wawancang, Kramagung, gitu kan. Kayak nama-nama wayang, enggak ya. Atau kayak nama, ya itu kayak lebih ke Jawa-Jawan gitu nggak sih? Iya, petunjuk lakuan ini gampang banget. Jadi itu sebenarnya tuh kayak kita ngomong, kalau kita bahasa kerennya tuh kayak narator. Ketika narator ngomong, nah narator ngomong itu pasti ngomongin di petunjuk lakuannya, salah satunya kayak gitu. Atau enggak juga sih. Jadi petunjuk lakuan itu ketika kamu mau memerankan bawang merah gitu kan. Di situ ada petunjuk lakuan, misalnya dia terlihat sedih gitu kan. Jadi kamu tuh gimana sih supaya terlihat sedih gitu. Jadi kamu itu mengerti gesturnya itu dari petunjuk lakuan itu, sehingga ketika kamu mengungkapkan sesuatu itu udah secara otomatis udah satu paket gitu. Jadi itu biasanya kalau di naskah petunjuk lakuan tuh kayak ada dalam kurung, terus ditulis tuh kalimatnya apa kayak gitu ya. Nah, kalau ngomongin ini nanti akan Miss Esta jelaskan ya. Yang jelas ini berikut yang bukan nama lain. Kalau Miss Esta lebih condong ke dialog. Kalau kita flashback atau kita putar balik, dialog ini juga bagian dari struktur gitu ya. Jadi kayaknya kurang masuk kalau dimasukkan ke petunjuk lakuan gitu. Nomor 4, ini contoh, ini gampang banget. Kalau kita lihat dari judulnya aja, kalau udah ngomongin tradisional berarti lebih ke legenda, ya kan? Atau cerita rakyat. Di sini mana? Ini udah ada tulisannya. Gampang banget. Kemudian nomor 5, yang tidak, inget ya, di sini yang tidak termasuk perbedaan unsur drama tradisional sama modern. Ini awalnya Miss Esta apa sih gitu ya. Tapi setelah Miss Esta cermati, yang tidak ya, sebenarnya yang membuat beda dari unsur drama sama tradisional itu dari bahasanya pasti jelas beda. Kalau tradisional lebih kaku gitu, lebih baku gitu. Kalau modern lebih kekinian boleh, lebih santai gitu. Kalau latar jelas beda. Kalau tradisional tuh masa lalu, terus modern masa kini. Kemudian untuk temanya juga pasti berbeda. Nah, alurnya menurut Miss Esta itu yang tidak termasuk perbedaannya itu adalah alurnya. Jadi rata-rata setiap drama itu memiliki alur maju gitu ya. Paham? Paham, gampang banget. Iya dong. Ini cuma teori doang. Oke, selanjutnya. Nah, ini Miss Esta tuliskan hasilnya. Ini kalian kelihatan gak sih? Hahaha. Oke, ini wawancang ya. Sebenarnya kalau kita gambarkan secara besarnya, dari wawancang, krama agung, dan gekstur, itu bentuknya seperti ini kali ya. Lingkaran. Lingkaran ini siapa sih? Kita tulis di lingkaran ini adalah naskah. N gitu ya. Terus di dalamnya ini ada krama agung sama gekstur. Terus di sini ada wawancang. Nah, krama agung, susahnya, atau gekstur itu sendiri, sabar dulu, kita lagi belajar gitu, ya kan? Hihi, nampak nggak nih? Jelek banget. Anggap aja paham lah ya. Nah, jadi ini bagian wawancang, krama agung, gekstur ini bagian dari dialog gitu ya. Di dalam dialog atau di dalam naskah dialog itu ada mereka gitu. Ada wawancang, ada krama agung. Nah, perbedaannya apa sih? Krama agung sama gekstur inilah yang kita sebut sebagai petunjuk lakuan gitu tadi ya, PL, Puji Lestari ya. Petunjuk lakuan maksudnya. Misalnya di naskah itu ada buka kurung. Biasanya tuh dimerengin tuh tulisannya di naskahnya. Misalnya Aldo pun berdiri mendengar ibunya berteriak. Terus dia berkata, misalnya di sini tulis ibu gitu kan. Setelah dia berdiri, kemudian dia mengatakan ibu. Nah, kata ibu ini, inilah yang disebut dengan wawancang gitu. Paham nggak? Jadi, yang tidak termasuk dari petunjuk lakuan sebenarnya itu adalah lebih
jauhnya itu dialog gitu. Sebenarnya wawancang ini juga bukan petunjuk kelakuan kalau menurut Esta, karena dia kata-kata yang diucapkan. Tapi kalau konteks pertanyaan seperti tadi itu yang paling jauh itu adalah dialog gitu ya. Dialog. Jadi kita pilih dialog dulu. Kita simpan itu dulu. Setuju ya? Oke. Kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 ini sebuah dialog. Nah, ini dialog nih. Dialog semuanya ini dialog. Yang wawancang mana? Yang wawancang ini. Nih dari jangan sampai kenyang. Nah, ini dia nih yang tersenyum bangga. Ini adalah Krama Agung atau gestur. Nah, yang ditanya apa sih? Tema penggalan drama, ternyata itu tadi ngomongin teman gitu. Itu tadi drama apa? Drama modern ya. Karena tentang persahabatan bahasanya pun juga kekinian. Ternyata tadi temennya itu ketika nggak punya uang mereka kayak menjauh. Jadi persahabatan karena kekayaan. Jadi mereka tidak tulus hanya karena kekayaan. Jangan seperti itu kalian ya. Bertemanlah secara tulus. Karakter Bernard. Ini kita agak cepet ya. Ini ceroboh ya, dia sosok pingin bayarin temennya tapi dia nggak meriksa uangnya ada nggak sih gitu. Siapa yang kayak gitu? Nah, terus 8. Latar tempat yang cocok. Nah, ini pastinya di kantin dong, kan mereka lagi pesen makan. Oke, nomor 9. Di sini tadi kita udah bahas petunjuk kelakuan itu sendiri. Sekarang yang ditanya apa? Oh, bentuknya seperti apa? Gampang banget yang ada dalam kurung terus dimerengin. Nah, kecil kan? Nomor 10. Amanat yang tampak dalam drama tadi itu lebih cenderung ke persahabatan. Itu seharusnya tidak melihat status sosial atau ekonomi. Itu banyak sekali terjadi di zaman sekarang ini ya. Main gap-gapan gitu kan. Kaya-kaya itu yang miskin dijauhin, yang aneh dijauhin. Jangan kayak gitu ya. Kita semua itu di mata Allah itu sama. Oke, ini jadi ceramah deh. Lanjut. Ini ada 5 semuanya bersifat teori. Unsur-unsur dalam drama, kalau kalian menulis secara lengkap dari tema, alur, tokoh, kemudian amanat, apalagi watak gitu, itu kalian kasih nilai 20 ya. Dijelaskan, tidak disebutkan tapi dijelaskan per unsurnya. Kemudian mengapa dalam drama boleh digunakan bahasa tidak baku? Nah, ini kalian sendiri kalau menurut kalian bagus, alasan kalian silahkan kasih 20, tapi kalau kalian menjawabnya cuma kadarnya aja, kasih setengahnya. Perbedaan drama tradisional ini bisa dilihat dari unsurnya ya. Kalian menjelaskan dari perbedaan tradisional sama modern tuh bisa kalian lihat dari unsur-unsurnya. Kalian menjelaskan perbedaan dari segi unsurnya. Apa yang dimaksud dengan petunjuk kelakuan sudah Miss Eta jelaskan tadi. Berikan contoh, berarti kalian tuh membuat dialog di dalam itu, kemudian kalian tandai. Bisa kalian warnain ini apa, kemudian kasih tanda panah. Kalau lengkap, silakan kasih nilai 20. Buatlah cuplikan drama bertema pendidikan ini, terserah kalian bebas berkreasi. Kalau menurut kalian bagus, silahkan beri 20. Atau kalau menurut kalian tidak percaya diri atau biasa aja, ya udah, terserah. Gitu ya, silahkan beri nilai kalian di kolom komentar dan kirimkan hasil esai kalian di Google Classroom. Mohon maaf kalau apabila kesalahan karena sudah menyita banyak waktu ya. Soalnya kalau nguploadnya waktunya panjang, itu Miss Esta menghabiskan banyak waktu, susah gitu. Sorry. Kita bisa belajar kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.